rencana Bang Rismon terkait itu seperti apa Nabila? Iya, sudah sebenarnya bukan dari saya ya, tapi ada sejumlah tim yang yang punya ide seperti itu. Saya hanya menyuarakan bahwa telah dikaji bahwa ijazah itu kan lahir dari proses akademik, dan proses akademik yang terakhir yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM itu adalah skripsi. Nah, tanpa skripsi, ya ini bukan lari bergeser kemana-mana, memang satu kesatuan proses akademik yang harus dilalui oleh seorang sarjana UGM ya. Jadi tanpa skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Untuk itu ya sekiranya UGM ya harus terbuka supaya bisa ditunjukkan kepada publik ya minimal di ETD UGM, sehingga di ETD UGM itu ya publik bisa membandingkan bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 khususnya Fakultas Kehutanan UGM. Jadi bukan hanya punyanya Pak Jokowi saja dengan alasan bahwa beliau adalah presiden. Jadi publik punya hak untuk mengetahui, untuk membandingkan teknologi apakah yang digunakan pada tahun 1985, silahkan upload. Karena saya sudah membuktikan bahwa di MIT sekalipun, ya di Massachusetts Institute of Technology, ya lembar pengesahan skripsi zaman itu pun, bukan skripsi, bahkan doktoral ya, tesis, ya disertasi itu masih menggunakan teknologi seperti IBM electric typewriter gitu. Jadi disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Barisskrim laporkan kembali maupun ke Pengadilan Perdata gitu. Itu rencana kapan mau melaporkan yang skripsinya? Sedang disiapkan, dan kajian akademik saya pun sudah saya berikan ya kepada tim yang mengusulkan. Tinggal ditunggu saja. Yang penting saya sudah menuliskan hal-hal yang perlu dilaporkan kepada Barisskrim ya, maupun ke Pengadilan Perdata ya Pak ya. Sekaligus. Ya, jadi itu juga berkaitan juga, semua proses akademik itu berkaitan. Jadi proses mulai dari registrasi yang ternyata Pak Jokowi menuliskan sendiri bahwa ketika registrasi awal tahun 1980, tahun akademi 1980-1981 merupakan ditulis adalah SM, Sarjana Muda. Terus registrasi atau pendaftaran ulang tahun akademi 1981-1982 juga Sarjana Muda opsinya yang dipilih gitu. Ada 4 pilihan. Pertama diploma, yang kedua sarjana muda, yang ketiga sarjana, yang keempat profesi. Tetapi 3 kali ditanyakan, 3 kali juga dibulati adalah sarjana muda. Jadi kalau memang Pak Jokowi sejak awal mengambil program atau tingkat studi sarjana muda, maka tentu tidak mungkin ada skripsi. Maka tidak mungkin juga ada KKN. Tidak mungkin juga ada ijazah sarjana kehutanan UGM. Yang memungkinkan adalah sarjana muda Kehutanan UGM dengan gelar BSc gitu. Terima kasih Bang. Kalau kedatangan di PN Solo ini dalam rangka apa Pak? Sebenarnya impulsif ya, dan kemarin ketika ketemu dengan Pak Dr. Muhammad Taufik di podcast Santana ya, perihal apa yang sedang berlangsung di sini ya, saya diundang untuk bukan hadir di ruangan ya Pak ya, cuma mampir ya, memberi support kepada Pak Muhammad Taufik, sehingga hakim di Pengadilan Negeri Surakarta memberikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kajian-kajian kami secara ilmiah dan bisa dibantah oleh pihak dari Pak Joko Widodo dengan cara ilmiah juga. Jadi alasan Bang Rismon kemarin kan kami podcast lewat Santana, salah satu alasan prinsip kita ingin di Surakarta ini dimulai peradilan intelektual.
Jadi ketika kita menggugat, kita hadirkan orang yang expert di bidangnya. Nah, otomatis jangan sampai yang kita takutkan itu tidak pernah ada pembuktian tentang ijazah, tiba-tiba hanya berhenti pada dikabulkannya eksepsi. Ini kan sangat berbahaya. Jadi bahkan Bang Rismon ini berseloroh dengan saya, Pak Taufik, saya mengatakan 90,9% itu tidak akan ada pembuktian ijazah. Ini kan berbahaya ini, kalau seperti ini sampai kapanpun akan jadi masalah. Oleh karenanya beliau secara gentleman mengatakan silahkan saya nanti akan bantu Pak Taufik memberikan keterangan ahli, diadu juga dengan ahlinya dari para tergugat. Itu harapan beliau, gitu ya Pak? Iya Pak. Resmi jadi saksi ahlinya. Iya. Jadi ketika kita mendaftarkan itu ibaratnya main catur, kami sudah siap. Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tifa, ya Bang Rismon itu sudah kami hubungi. Bang Rismon siapa saja ya, kami hubungi. Iya. Siapa saja yang mau diajukan Ahli yang mau sebagai kita hadirkan, satu telematika itu Pak Roy Suryo, kemudian kalau digital forensik itu Bang Rismon dan Bu Dr. Tifa yang rencananya mau kita hadirkan. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana Pak nanti Pak habis ini? Wonosegoro? Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Iya. Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro tempat Kan, kakaknya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang Belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu Pak. Oh, di kecamatan Ada, juga kecamatan itu. ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Jadi teman-teman catat, iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dr. Rismon takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi, Pak. Jangan menerima eksepsi. Ya. Jadi ada tanding ilmiah Ya. dan Solo, Ya. Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Ya. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan puluhan ahli juga, begitu. benar. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup Ya. dengan menerima eksepsi. Kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita atau di media sosial. Dan itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tata Usaha Negara. Iya. Yang katanya menang ya Pak? Masa yang keempat kan seperti ini. Kenapa? Yang kemarin katanya menang. Nah, diberi menang. Nah, ini kata-kata menang ini mau saya tantang nih. Bisa nggak yang namanya Mas siapa itu? Yakub Hasibuan membuktikan kata-kata satu kata saja di putusan pengadilan itu mengatakan menang, itu aja. Kalau ada kalimat di putusan pengadilan menang, itu harta saya serahkan kepada Mas Yakub Hasibuan. Benar, satu kata saja di situ bahwa pengadilan memenangkan ini, mengalahkan ini. Karena nanti pertanyaannya merembet, skornya berapa begitu? 6-0 atau 3-0 atau 2-1 kan? Jangan sampai di sini eksepsi diterima juga, Iya. NO terus Iya. dinyatakan menang juga. Menang ya? juga. ini KY hadir nggak? Hah? KY hadir nggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Oke.